Ya, untuk bracketnya sendiri sudah terpasang ya ke dinding. Ini dia bagian platnya itu yang nempel ke TV nanti. Ya, tinggal prosesi menempelkan TV ke vesanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia VESA mount atau bracket TV ke dinding yang admin terima dalam kondisi seperti ini. Ya, untuk bungkusnya itu sudah admin buka ya. Ketika dibuka plastik paketnya itu ya sudah seperti ini. Ini dia dari Tupperware ya. Tupperware dengan tipe X200 untuk TV yang 17 inci sampai 42 inci. Fit 17 inci sampai 42, load capacity maksimal 22 kilo, VESA 200 x 200. Dan ini dia bisa tilt lebih kurang 15 derajat, compliant to VESA standar dan bla 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 yang bisa kamu baca. Bentuk VESA-nya seperti ini, standar, made in China. Langsung saja kita buka. Ya, isinya itu langsung dikasih yang seperti ini nih. Ini jepitan kayaknya buat kabel ya, plastik. Kemudian kita dikasih pernak-pernik untuk segala macam bautnya sampai ke dinding, bahkan dikasih kunci juga. Dan tentunya kita beli ini ya pasti dapat VESA mountnya atau bracketnya ya. Seperti ini untuk bracketnya. Ya, bahannya sih nggak tebal ya, tapi ya cukup lah kalau untuk TV yang 32 in. Plat besi dicat warna hitam. Kemudian ada lengannya, ini dia. Nah, dan ini nanti ke dinding. Ya, kalau ditanya bahannya tebal nggak Min? Ya jadilah dengan harga segini untuk VESA mountnya. Nah, tebalnya segini nih. Mungkin kali ada 2 mili kali untuk tebalannya. Dan ini untuk apa ini, lengannya ini sih kopong ya. Nggak mungkin juga berisi. Dan untuk baut-bautnya seperti ini, sudah disediakan lubang-lubang baut. Kemudian juga untuk ini, untuk tiltnya itu dia bisa mendongak ke atas, ke bawah, tapi cuma 15 derajat ya, kecil. Ini nanti bisa diatur baut-bautnya ini. Dan ini masih bisa ini lagi harusnya sih. Nah ya, masih bisa ya. Dan ini nanti ke dinding. Nantinya bracket ini akan admin pasang di sini nih, di TV admin yang LG 32 in. Itu dusboxnya 32 in new 2026. Cuman masalahnya adalah ketika admin coba pasangkan, lihat aja tuh, ini bukan 200 x 200 ya atau persegi, tapi persegi panjang. Jadi gimana mau pasangnya nih? Ya nggak bisa ya, kalaupun dipaksakan paling muat 2 baut aja, sedangkan 2 bautnya nggak bisa. Kecuali kalau misalkan kita punya ini nih, punya ini besi plat sepanjang gini, mungkin bisa diakal-akalin. Nah ya, lihat aja nanti proses pemasangannya gimana, apakah bisa atau mungkin cuma 2 baut saja. Setelah admin coba amati, ternyata sebenarnya kalau mau diakal-akalin bisa ya. Ngambil lubangnya itu bukan dari bawah sini. Nah seperti ini, karena kalau di lubangnya ngambil di bawah seperti ini cuma dapat 2 lubang ini aja. Gak mungkin lah pasang TV ke dinding pakai 2 lubang ini aja, bisa jatuh meleot. Mau dipasang seperti ini juga nggak ini ya, nggak sampai tuh. Yang bawahnya nggak kena yang ini. Jadi solusinya ini nih, ngambil yang lubang ini, 2 lubang ini. Ya, 2 lubang ini diambil. Karena kalau dilihat, nah dia pas ya. Ini admin pasin lagi. Nah dia pas sebenarnya. Cuman ini kepentok oleh ini, modul ini nih. Nah kepentok. Jadi solusinya gimana Min? Ya solusinya ya kamu potong ini. Kamu potong. Atau bisa juga kamu tekuk ya. Kamu tekuk menggunakan tang. Sebenarnya kalau mau rapi dipotong. Tapi ya kalau kamu nggak punya gerinda, ini ditekuk aja bisa. Dan kalau admin lihat, bagian ini kayak sudah dikasih cowakan ya. Kayak apa ya, garis untuk bisa ditekuk. Atau garis untuk gerinda. Sepertinya itu cuma asumsi admin saja. Jadi kayak dikasih cowakan tuh. Jadi admin akan coba gerinda aja supaya bisa kepasang untuk bracket ini, supaya lebih rapi juga. Tapi kalau kamu nggak punya gerinda, ditekuk aja pakai tang.
Kemudian untuk bautnya ini ya, khusus untuk TV ini yang LG yang LB55 32 in tipe 2026, itu lubang baut yang pas dengan bautnya ini yang kecil ini nih. Ditambahin dengan ring. Cuman masalahnya adalah dia ini kepanjangan. Nah, kepanjangan, lihat kepanjangan ya. Kalau dipaksa masuk, ini bisa aja kena ke LCD, jadi harus dipotong. Mau digergaji besi bisa, mau digerinda juga bisa. Jadi dipotong mungkin sekitar 1 cm supaya bisa masuk dan pas ngunci. Oke, di sini admin sudah membuat garis ya, ini dia garis dari ujung ke ujung, dan itu dia yang akan admin gerinda. Ya, proses pemotongan sudah selesai. Ya, walaupun hasilnya nggak terlalu rapi ya seperti profesional. Ini juga admin masih ngeri-ngeri pakai gerinda. Jadi ya kita coba langsung pasang saja. Dan ini tinggal tambahin ini aja spacer di sini, dikasih 4 ya spacernya. Admin sebenarnya coba-coba dulu aja mana yang pas, apakah ini di bawah atau ini di atas. Jadi admin taruh dulu spacernya di bawah. Nah, dipasang seperti ini spacernya yang dari plastik. Kemudian kita pasang dudukan tadi yang sudah kita potong atau bracketnya. Nah, ini dia. Ini kalau sudah dipasang ternyata ini ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Ngepas ya. Ngepas tuh, dapat semua lubangnya. Kanan kiri, atas bawah dapat semua. Tinggal dikunci dengan baut. Bautnya tadi yang seperti admin bilang, ini harus dipotong ya karena kepanjangan bautnya. Jadi kalau kamu paksa nanti tembus ke layar. Jadi harus dipotong juga. Dan ini bautnya sudah admin potong, admin tambahkan ring, tinggal pasang aja. Kalau sudah dipotong dia pas ya. Nah, dia pas, nggak sampai tembus ke dalam. Untuk dindingnya di sini admin sudah coba lubangi ya satu. Nah, ini dia. Satunya lagi ini totalnya ada 3 baut cuman dikasih. Jadi 1, 2, 3. Nanti kalau sudah dilubangin gunakan visor yang dikasih ini. Dia visornya. Untuk mata bornya sendiri admin gunakan yang nomor 10 ya. Di sini admin menggunakan Dongcheng. Ini brushless impact drill, sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi lebih praktis. Jangan lupa untuk set impact drillnya ke ini dia, ngedrill ya, ngebolongin dinding, itu dia gambar palu. Di sini admin gunakan ini bantuan ini wadah debu. Tinggal kita lakukan pengeboran. Lumayan debunya ke tampung semua di sini. Kita colokkan dulu visornya, muat enggak nih? Pas ya. Dan lubang terakhir ini dia, admin ambil tengah-tengah. Sebisa mungkin ya, dipas-pasin. Ya, kita coba satu dulu ya, pasang ring di sini. Pasang ring, ini dia, gunakan baut berapa nih? Kalau nggak baut 8 nih, baut 10 ya. Tapi juga bisa gunakan obeng plus di sini untuk pengencangannya nanti. Ya, semoga aja simetris ya. Semoga aja. Kayak nggak terlalu simetris sih. Kita paksa-paksanya aja lah nanti. Yang terakhir baut satunya, masukin bautnya ke dalam visor. Ya, untuk bracketnya sendiri sudah terpasang ya ke dinding. Ini dia bagian platnya itu yang nempel ke TV nanti. Ini bagian yang kita potong tadi. Ini kalau kamu mau cat boleh supaya nggak karat. Ya, tinggal prosesi menempelkan TV ke vesanya ini. Dan ini dia untuk bracketnya sudah terpasang ya. Itu dia bracketnya sudah terpasang. Ya, sudah admin susun kabelnya. Ini admin coba lepas dulu aja, admin akan coba jelaskan ya. Admin tadi ngecek untuk TV-nya, sekalian nyeken untuk siaran channel-channelnya. Ya, jadi untuk bracketnya ini atau mount VESA mountnya ini sudah berhasil terpasang dengan baik. 2 baut di atas, 1 baut di bawah. Ini kalau kamu kemiringan bisa diatur di sini di otak-atik. Kabel-kabelnya sudah admin atur pakai kabel TIS ya. Sebenarnya ada nih dikasih kabel manajemen tapi kurang. Dan ini sebagai catatan ya. Ini kan tadi dipotong tuh. Dipaksa ya, intinya harus bisa, karena kalau nggak dipakai mubazir, mau beli lagi jadi duit. Jadi admin paksa dipotong tadi pakai gerinda.
Selain itu juga dipotong bautnya ini 4 ini karena kepanjangan. Nah, catatan lagi ya, ternyata walaupun sudah dipotong bautnya, itu dia renggang antara baut, ring, dan juga ini nih, lubang mountingnya ini yang bawaan TV. Jadi mau nggak mau admin ganjel ya supaya dia ini nggak ketek-ketek kayak TV mau lepas dari VESA mountnya. Dan admin ganjel menggunakan apa? Coba tebak ini. Menggunakan karet gas. Jadi 4 karet gas ditambahin di sini, dimasukin di bawah ringnya ini, dan ini sudah kokoh ya, nggak ada lagi kayak kletek-kletek mau jatuh karena ada celah besar banget di sini antara baut, ring dengan celah. Dengan plat ini, jadi harus ditambahin karet gas LPG, dan sudah kencang nih. Ya, walaupun sebenarnya ini ya, untuk VESA mount ini atau bracket TV ke dinding ini tuh mendukung 43 in, tapi admin sarankan gak usah dipakai yang ke 43 in. Beli aja merek yang lebih terjamin ya, macam North Boyu yang admin beli itu yang untuk 43 in, karena kalau 43 in dipaksain pakai bracket ini nggak tebel ya. Untuk VESA-nya ini juga mau nggak tebel, lengannya juga tipis ya. Hanya kalau admin nilai 32 in sudah cukup aja untuk 32 in. Kalau dipaksa 43 sayang dengan TV kamu suatu saat kalau jatuh. Jadi untuk 43 in ke atas ya lebih baik beli merek yang lebih terjamin aja. Tapi kalau misalkan TV kamu 32 in, 29, 27, pakai VESA mount ini bisa aman, karena ya TV-TV zaman sekarang juga ringan seperti TV LG ini, bahkan nggak ada cover plastiknya, langsung tulangan panel ini. Ini aman karena ringan juga, jadi mendukung lah untuk ini. Cuma catatan ya, sebelum kamu beli VESA mount seperti ini yang nempel ke dinding ini, itu pastikan untuk hitungannya itu apakah benar 200 kali 200, 100 kali 100, atau yang seperti ini 200 kali 100. Karena memang umumnya itu di pasaran dijual yang persegi ya, 200 kali 200 untuk TV. Untuk monitor biasanya yang 100 kali 100. Tapi untuk yang TV LG ini dia 200 kali 100 yang tipe LB55. Dan ini harus dipotong, karena kalau nggak dipotong ini bakal mentok ke sini, ke stop boxnya ini, bawaan LG ini. Untuk lengannya sendiri gimana Min? Untuk pengayunannya apakah enak? Ya, untuk pengayunannya seperti ini sih sebenarnya kaku ya. Kalau admin rasakan sih kaku untuk lengan ini, terutama di engsel-engselnya ini. Ya bisa diayun seperti ini, tapi nggak semulus merek-merek yang sudah pernah admin beli, yang harganya memang lebih mahal dari ini ya. Tapi ya namanya juga harganya cuma 50 ribuan, mau dikata apa jika VESA mount seperti ini. 50 ribuan tuh biasanya dapatnya cuma nemplok ke dinding aja. Nah ini sudah dapat lengan. Jadi sebenarnya kita tuh sudah menang banyak ya dapat VESA mount yang ada lengan seperti ini. Karena dengan lengan seperti ini kelebihannya kita bisa lebih mengatur untuk sudut-sudutnya. Misalkan mau dibikin seperti ini bisa, ditempelin ke dinding bisa. Dan juga kalau mau dibersihin itu lebih mudah di bagian belakang ini, nggak seperti yang VESA mount yang langsung nempel ke dinding itu, yang kayak apa itu, yang kayak ini ya, vertikal itu kalau mau dibersihin harus dibongkar. Nah kalau ini kan tinggal di lengannya dibuka aja, bisa disedot pakai vakum atau dikuas. Jadi sebenarnya kita tuh sudah menang banyak sih di VESA mount ini. Cuma jadi catatan aja kalau misalkan TV-nya di atas 32, semisal 43 tadi. Nah, admin harap kamu beli yang lebih ini lagi aja, yang lebih bagus, yang lebih tebal ya, supaya jangan sampai mengorbankan TV kamu yang sudah dibeli mahal-mahal tadi. Tapi kalau untuk 32 di bawah itu cocok kok pakai VESA mount ini. Baut-bautnya juga sudah lengkap. Jadi nggak ada sih untuk keluhan yang benar-benar berarti soal ini. Soal yang ini nggak cocok itu admin sendiri sebenarnya, karena nggak terlalu merhatiin, karena admin nganggap semua TV itu untuk VESA-nya ini 200 kali 200 ya. Ternyata yang admin miliki ini 200 kali 100, jadinya nggak PNP, harus dipotong, bautnya dipotong, ditambahin karet gas. Selebihnya ya menang banyak sih untuk VESA mount ini ya. Admin beneran untuk review ini sejujur mungkin ya, karena admin juga nggak dibayar, ini beli sendiri dan untuk pakai sendiri. Jadi itu tadi pengalaman admin untuk VESA mount dari Tafware X200 ya, kalau keliru. Pokoknya pastikan aja yang VESA mount kamu itu 200 kali 200 sudah cocok pakai ini. Atau TV kamu yang 32 inch cocok pakai ini. Di atas itu saran admin beli yang lebih terkenal lagi mereknya, yang lebih tebal lagi. Buat kamu yang tertarik, link pembelian ada di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!